Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ini bukan kegagalan pertama bagi Timnas Garuda, namun terasa cukup pedih karena skuad Garuda gagal ketika bermain di kandang sendiri di Stadion Manahan Solo dan di depan pendukungnya sendiri. Berikut rumput hijau akan mencoba merangkum gagalnya Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ayo simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebelum melangkah lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita selanjutnya yang rumput hijau sajikan untuk Anda. Timnas Garuda menjamu Filipina di Stadion Manahan pada matchday terakhir grup B Sabtu 21 Desember 2024 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal, Indonesia justru kalah dengan tipis 0-1 dari Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia harus finish di posisi ketiga klasemen grup B dengan hanya mampu meraih 4 poin saja. Pasukan Sintayong meraih 4 poin dari 4 laga. The Askal dan The Golden Star pun lolos sebagai perwakilan grup B pada semifinal Piala AFF 2024. Indonesia memang tidak memasang target juara di Piala AFF 2024 ini. Akan tetapi, gagal di semifinal bisa jadi catatan mirror buat skuad Garuda. Lantas, apa yang membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 kali ini? Pemilihan pemain jadi alasan mengapa Indonesia tidak memasang target juara di Piala AFF 2024 ini. Indonesia turun dengan rata-rata pemain berusia 20 tahun, paling muda dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Indonesia turun dengan tim yang minim pengalaman pada level internasional. Bahkan, ada 16 pemain yang belum punya caps bersama timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024 ini. Dampak dari minimnya pengalaman terlihat pada duel laga awal Indonesia di Piala AFF. Indonesia dibuat pontang-panting saat berjumpa Myanmar dan Laos. Dua tim yang harusnya bisa dikalahkan dengan relatif mudah oleh skuad asuhan Sintayong justru malah terpontang-panting dan terseok-seok untuk meraih poin penuh. Indonesia tak punya persiapan yang cukup matang untuk tampil di Piala AFF 2024 ini. Skuad Garuda berkumpul kurang lebih 1 pekan saja, bahkan sebelum akhirnya bertemu Bali United untuk melakoni laga uji coba. Timnas Indonesia awalnya tidak punya agenda uji coba sama sekali jelang turnamen Piala AFF 2024 ini. Beberapa negara lain juga berada dalam kondisi yang sama, tak punya banyak waktu latihan dan uji coba. Namun skuad mereka sudah terbiasa bermain bersama, sedangkan Timnas Indonesia mayoritas menggunakan pemain-pemain yang baru. Dari 4 laga yang dimainkan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, ada 2 kartu merah yang diterima pemain Timnas Indonesia. Indonesia jadi negara yang paling banyak menerima kartu merah pada turnamen kali ini. Kartu merah pertama diterima oleh Marcelino Ferdinand pada duel melawan Laos. Kartu merah kedua didapatkan oleh Muhammad Ferrari pada pertandingan terakhir grup B melawan Timnas Filipina. Dua pemain tersebut sejatinya punya terbang cukup tinggi di level timnas senior. Akan tetapi, mereka kehilangan kontrol emosi sehingga wasit mengajar kartu merah kepada mereka. Secara khusus apalagi untuk Ferrari, yang diberi tanggung jawab oleh pelatih untuk mengemban ban kapten timnas Garuda, justru malah mudah terprovokasi oleh lawan, yang berimbas mendapatkan kartu merah oleh pengadil lapangan sehingga merugikan tim. Ada beberapa pemain yang diharapkan jadi mesin gol bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Ada Hoki Caraka jadi harapan utama. Akan tetapi, Hoki Caraka gagal mencetak gol sama sekali di Piala AFF 2024 ini.
Nama selanjutnya ada Rafael Struijk yang diharapkan jadi pembeda di lini depan timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan andalan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi di Piala AFF 2024 ini, Struijk gagal berbuat banyak untuk timnas Garuda. Selain dua nama tersebut, ada juga nama Ronaldo Kuateh, Arkan Kaka hingga Victor Detan yang mengisi lini depan. Namun, tak ada gol yang terlahir dari aksi mereka saat turnamen berlangsung. Justru kapten timnas Indonesia Muhammad Ferrari yang mampu menyumbangkan 2 gol, padahal posisi sang kapten adalah posisi seorang bek. Sintayong sukses besar membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi di Piala AFF 2024 ini, Sintayong bisa dibilang gagal mencapai target. Sintayong seperti belum punya pakem yang pasti di Piala AFF 2024 ini. Dia terus mengubah komposisi permainan dari laga ke laga. Permainan Indonesia akhirnya tidak stabil. Selain itu, pada 2 laga awal Indonesia di Piala AFF 2024 ini, Sintayong juga acap kali memakai pemain tidak pada posisi utamanya. Salah satu contohnya adalah saat menukar posisi Asnawi, Mangku Alam, dan Pratama Arhan. Itulah ulasan gagalnya timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.